Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nikita Astrini dengan NIM 220404501061 dari kelas A angkatan 2022, Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Psikologi Konseling. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait hubungan terapeutik. Adapun yang akan saya jelaskan dalam video kali ini tentang hubungan terapeutik dan tujuan dari hubungan terapeutik. Selanjutnya, bagaimana menciptakan hubungan dengan klien, pengertian komunikasi nonverbal, jenis perilaku nonverbal, perilaku verbal dan verbal klien dan konselor, keberhasilan dalam konseling, serta bagaimana penampilan konselor dalam melakukan proses konseling dengan kliennya. Nah, masuk ke pembahasan pertama, apa sih itu hubungan terapeutik dan tujuan dari hubungan terapeutik ini apa? Hubungan terapeutik adalah di mana proses hubungan antara klien dengan konselornya yang mempunyai nilai-nilai atau aturan-aturan serta bagaimana cara penyembuhan dan akhirnya mencapai tujuan dari konseling ini. Nah, konselor ini memberikan hubungan yang baik dengan konselingnya agar konselingnya merasa nyaman dan konselingnya mencapai tujuan akhir dari proses konseling yang dimana mampu menyelesaikan permasalahannya dengan sendirinya. Adapun menurut Stuart dan Sunden 1987, tujuan dari hubungan terapeutik ini yang pertama adanya kesadaran, penerimaan dan penghargaan diri klien, pemahaman identitas diri dan integrasi diri meningkat. Terus yang ketiga ada kemampuan membina hubungan dengan akrab, intervensi pribadi, keterampilan menerima dan memberi kasih sayang yang meningkat. Yang terakhir ada pemenuhan kebutuhan diri dan tujuan realistis meningkat. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi di pengertian hubungan terapeutik itu adanya mencapai tujuan dari konseling. Jadi tujuan dari hubungan terapeutik ini di mana kliennya mampu menerima penghargaan terhadap dirinya dan klien mampu memberikan kesadaran kepada dirinya terkait bagaimana permasalahan yang dia alami saat ini. Pembahasan yang selanjutnya itu bagaimana menciptakan hubungan dengan klien. Nah, menciptakan hubungan dengan klien ini konselor harus mampu menerima kliennya secara ikhlas. Di sini konselor tidak bisa membedakan kliennya baik dari ras, suku, agama ataupun dari fisik dari konselornya. Di sini konselor menunjukkan sikap yang ramah dan bersahabat kepada kliennya agar kliennya ini mampu merasa nyaman terhadap konselornya. Yang kedua, menumbuhkan kepercayaan akan klien. Hal ini konselor dapat menumbuhkan kepercayaan pada diri klien dengan cara membantu memecahkan masalah klien. Nah, di sini konselor memberikan pemahaman dan memberikan arahan-arahan yang baik kepada kliennya agar kliennya ini mampu percaya terhadap konselornya serta konselor mampu membantu kliennya dalam memecahkan masalah. Ini dapat menumbuhkan kepercayaan terhadap konselornya. Nah, yang ketiga itu mewujudkan keterbukaan diri. Keterbukaan diri di sini konselor mampu memberikan pertanyaan terbuka kepada kliennya agar jawaban yang diberikan kliennya ini tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap konselor dengan konselingnya. Di sini mewujudkan keterbukaan diri, klien diharapkan untuk mampu mengungkapkan semua perasaannya, mengungkapkan semua permasalahannya kepada konselornya agar terjadinya komunikasi yang baik dan tidak ada kesalahpahaman dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh kliennya atau dari konselornya. Selanjutnya itu mengenai komunikasi nonverbal. Apa sih kaitannya dengan hubungan terapeutik? Komunikasi nonverbal ini artinya komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata.
komunikasi nonverbal ini dianggap memiliki makna yang universal sebagai komunikasi yang menggunakan isyarat tertentu tanpa menggunakan kata-kata. Nah, dengan komunikasi nonverbal ini dapat menciptakan hubungan yang baik dengan klien, seperti klien konselornya memberikan sentuhan, konselornya memberikan semangat, support, dan konselornya dengan menggunakan komunikasi nonverbal ini, konselor dapat melihat bagaimana situasi, kondisi, ataupun bagaimana ekspresi yang ditunjukkan oleh kliennya. Apakah kliennya merasa nyaman atau kliennya merasa tertekan. Nah, dengan adanya komunikasi nonverbal ini, konselor mampu memahami apa yang disampaikan oleh kliennya. Pembahasan selanjutnya terkait dengan jenis-jenis perilaku nonverbal. Nah, jenis-jenis perilaku nonverbal ini ada apa saja sih? Yang pertama, perilaku nonverbal dengan memperhatikan waktu. Maksudnya ini apa? Jadi, konselor di sini memperhatikan waktu kedatangan ataupun waktu-waktu yang tepat saat konselingnya mengungkapkan perasaannya. Ada 3 kata yang mampu konselor tangkap terkait dengan kata menyesal, kata sedih, kata senang. Nah, itu konselornya mampu melihat dari waktu-waktu saat kliennya mengungkapkan perasaannya. Dan juga jika melihat dari memperhatikan waktu mulai dari kesenangannya dari klien, jadi konselor memperhatikan apakah kliennya ini benar-benar menunjukkan ekspresi senang, ataukah benar-benar menunjukkan ekspresi sedih, ataukah benar-benar menunjukkan ekspresi menyesal. Nah, itu waktu-waktu yang tepat untuk memperhatikan perilaku nonverbal dari kliennya. Dan juga untuk memperhatikan waktu dari jenis kedatangan dari kliennya. Apakah kliennya ini datang dengan tergesa-gesa, terburu-buru, ataupun kliennya ini datang dengan rasa yang cemas. Jadi ini konselor dapat menilai dari memperhatikan jenis waktu kedatangan ataupun saat melakukan konseling. Nah, yang kedua, perilaku nonverbal menggunakan badan. Kenapa perilaku nonverbal menggunakan badan? Seperti konselor memberikan kontak mata, konselor melakukan sentuhan. Nah, di sini kontak mata yang perlu konselor perhatikan itu tidak perlu memperhatikan konselornya dengan menatap matanya, tapi melakukan kontak mata sesaat ataupun beberapa kali agar kliennya ini merasa nyaman dan klien merasa dihargai saat berbicara. Nah, sentuhan di sini memberikan rasa nyaman kepada kliennya serta memberikan dukungan atau dorongan secara tidak langsung yang diberikan oleh konselornya. Selanjutnya itu ada perilaku nonverbal dengan nada suara. Di sini nada suara yang dimaksudkan tinggi rendahnya intonasi yang digunakan oleh kliennya. Nah, jika dengan suara tinggi, mungkin kliennya ini merasa bahwa dia sedang marah, menunjukkan ekspresi marahnya. Kalau dengan suara bergetar, kliennya menunjukkan rasa sedihnya dan sebagainya. Nah, perilaku nonverbal menggunakan lingkungan ini klien dan konselor bagaimana posisi duduknya, apakah sudah nyaman, terus pakaiannya, memperhatikan pakaiannya, apakah dia rapi atau berantakan, terus bagaimana wangi badannya dan juga tatanan rambut. Di sini perlu diperhatikan karena ini dapat menciptakan hubungan yang baik antara konselor dengan klien dan juga memberikan rasa nyaman saat melakukan konseling di dalam ruangan BK. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, nah, perilaku verbal dan non-verbal dari klien ini yang perlu diperhatikan yang pertama dari verbalnya, apakah kliennya tersendat-sendat, lancar bicara atau gugup ataupun bicara normal. Nah, yang kedua itu ada senyuman. Ini senyuman spontan, apakah klien memberikan dengan spontan atau dibuat-buat, ikhlas atau semu, tepat waktu atau tidak. Nah, ada senyuman yang dibuat-buat itu tandanya klien merasa mungkin kurang nyaman atau klien merasa adanya tekanan. Jadi
konselor perlu memperhatikan bagaimana senyuman dan juga verbal yang diberikan oleh kliennya. Selanjutnya, kontak mata. Nah, di sini kontak mata yang diberikan itu apakah terus-menerus, sepintas, atau kadang-kadang. Selanjutnya, ekspresi wajah. Dengan ekspresi wajah ini kita dapat menilai apakah klien ini gembira, sedih, rileks, atau tegang. Selanjutnya itu gerak-gerik tangan. Klien menunjukkan rasa tidak nyamannya seperti memainkan ujung jari atau ujung baju yang dimainkan oleh klien itu sendiri. Nah, posisi duduk ini apakah klien merasa nyaman, apakah klien rileks, mungkin menjauh atau mendekat terhadap konselornya. Anggukan kepala di sini menandakan bahwa kliennya ini paham terkait apa yang dijelaskan oleh konselornya dan juga klien menerima saran dan masukan yang diberikan oleh konselornya. Telapak tangan. Nah, gimana saat kita merasakan telapak tangan saat kita berjabat tangan? Sebelum melakukan konseling atau sesudah melakukan konseling. Telapak tangan yang kita rasakan di sini dapat hangat, dingin, atau berkeringat. Nah, jika terasa hangat, itu artinya klien datang dengan sukarela atau klien memang ingin menyelesaikan permasalahannya. Nah, kalau berkeringat mungkin klien merasakan ketegangan, ketakutan, bahkan kurang nyaman terhadap posisi dari konselor dengan kliennya. Pakaian. Kenapa kita perlu memperhatikan pakaian di sini rapi dan tidak rapinya? Karena dari pakaian ini dapat memberikan kita kesan yang baik pertama terhadap klien dengan konselornya. Tidak hanya perilaku verbal dan non-verbal klien yang perlu diperhatikan, namun perilaku verbal dan non-verbal konselor juga perlu diperhatikan. Yang dimana kita sebagai calon konselor perlu memperhatikan tingkah laku responsif. Apa sih itu responsif? Memberikan pemahaman atau bantuan kepada kliennya. Apakah kita ini sudah bisa memberikan bantuan, bisa memberikan pemahaman kepada klien, ataukah kita malah sebaliknya? Yang kedua itu menggunakan bahasa formal atau awam. Apakah di sini kita melihat dari sisi kliennya lagi? Apakah kliennya ini nyaman dengan bahasa formal? Apakah kliennya ini nyaman dengan bahasa awam? Selanjutnya pakaian. Pakaian di sini konselor nilai bahwa siap menerima kliennya dengan pakaian formal atau tidak formal. Nah, jika dilihat dari pakaiannya, maka konselor ini mampu menerima kliennya dengan baik dan menerima kedatangan kliennya. Keberhasilan melakukan konseling. Keberhasilan melakukan konseling ini secara garis besar dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor dari konselornya, faktor dari kliennya, dan metode pendekatan yang digunakan. Faktor dari konselornya di mana konselornya ini mampu bersikap profesional terhadap kliennya, dan faktor dari kliennya, klien ini mampu, apakah klien ini mampu terbuka terhadap permasalahannya kepada konselornya, serta metode atau pendekatan yang digunakan. Metode atau pendekatan yang digunakan ini berpengaruh terhadap proses pengungkapan permasalahan yang akan diungkapkan oleh kliennya kepada konselornya agar konselor mampu memberikan penyelesaian permasalahan atau pemahaman terkait permasalahan yang dialami oleh klien. Salah satu aspek yang pada pihak konselor yang perlu diperhitungkan ialah salah satunya itu tingkah laku non-verbal dari kliennya. Pembahasan selanjutnya itu tentang penampilan dari seorang konselor. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa pakaian yang rapi atau tidak rapi menjadi daya tarik yang pertama dan yang diperhatikan oleh kliennya. Mengapa? Ini dapat menjadi daya tarik dari segi fisik maupun non-fisik dengan cara berinteraksi, karena dengan menunjukkan hal tersebut, klien merasa diterima dengan baik oleh konselornya.
Yang kedua itu keahlian. Nah, keahlian ini ditandai dengan pendidikan formal serta dapat membantu klien dalam mencari solusi masalah yang dihadapinya. Apakah konselornya ini mampu profesional terhadap penyelesaian masalahnya klien atau terbawa suasana dari permasalahan klien yang dialaminya. Di sini konselor harus mampu menunjukkan bagaimana penampilan yang baik serta keahlian-keahlian yang dimiliki oleh konselornya.